Halo bro, jumpa lagi dengan saya Mas Kobi kali ini. Untuk kali ini saya akan kedatangan tamu seorang masyhur. Masyhur ini adalah salah satu profesi yang bisa diraih melalui pelatihan khusus. Nah, seperti halnya di Prodi PKO ini juga luaran lulusan dari mahasiswa pendidikan kepelatihan olahraga ini bisa menjadi seorang masyhur atau pandai dalam memijat. Nah, untuk tamu kita ini baru lulus kemarin, prestasinya dalam dunia masyhur sangat tinggi sekali. Mari Mas, silahkan kenalkan namanya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Nur Azhari dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Prodinya siapa? Kepala prodinya Pak Koko atau Pak Kodrat Budiono kalau teman-teman yang lain belum tahu. Oke ya. Memang Mas Ridwan ini orangnya pemalu ya, karena ya otomatis sudah 4 tahun bergelut dengan buku, tidak mengenal cewek karena fokus dalam belajar, ya kan? Ya, sangat seperti betul. itu ya. Ridwan ini mulai menggeluti dunia masyhur ini mulai semester berapa nih? Kalau saya sih sebenarnya dari semester 4 sama 5 Pak. Di semester 4 kemarin saya dapat mata kuliah tentang masa kebugaran. Masa kebugaran itu semester 4 ya? Semester 4. Terus kemudian di semester 5 saya mendapatkan mata kuliah tentang masa cedera olahraga atau sport injury. Oh, jadi ada kelanjutannya ya? Kelanjutannya. Itu semuanya diajarkan dalam perkuliahan di pendidikan kepelatihan olahraga ya? Iya, siap. Nah, tapi ada nggak pelatihan khusus yang itu Ridwan untuk pengembangannya juga dilakukan nggak? Ada nggak itu? Ada Pak. Dulu saya di sini di Universitas Tunas Pembangunan itu dulu mengadakan pelatihan tentang massage. Terus kemudian saya ikut itu selama 3 sampai 4 hari. Itu semua mencakup ke refleksi, sport massage sama sport injury, meridian gitu Pak. Jadi semuanya diajarkan di situ. Jadi memang lulusan dari pendidikan kepelatihan olahraga itu ahli dalam masyhur juga ya, dan juga berlisensi atau bersertifikat resmi. Nah, Ridwan ini sekarang kan mungkin sudah buka praktek sendiri, entah di rumah atau mungkin di klinik massage UTP juga. Ridwan ini menanganinya. Nah, ini untuk sehari biasanya kalau misalkan mijit bisa berapa orang ini? Tergantung sih Pak. Kalau misal kebugaran atau sport massage itu sehari bisa ya 5 sampai 6. Tapi dalam sehari Pak. Dalam sehari ya. Kalau untuk cedera lah bisa. Jarang ya. Ya jarang. Jadi bukannya jarang Pak. Ada tapi nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering atau mungkin nggak ya. Memang sih kalau di massage itu kan susah ya itu ya. Nah, Ridwan, memang itu kan menggeluti dunia massage itu sebelum lulus sampai saat ini lulus ini ya. Itu orang tua mendukung ya itu ya. Ya, sangat mendukung Pak. Nah, sampai-sampai Ridwan ini kepanggil untuk menjadi masyhur dalam Pekan Olahraga Nasional PON di Papua ini ya. Nah, khusus untuk menangani atlet-atlet yang sedang bertanding, yang setelah bertanding mungkin itu ya. Ridwan, ini kan nanti misalkan Ridwan ini setelah lulus ini kan, mungkin dalam dunia masyhur ini akan membuka klinik sendiri gak nih? Insya Allah rencananya saya mau buka sendiri Pak. Kebetulan di rumah juga sini udah mulai merintis. Sudah merintis ya. Jadi merintis untuk membuat klinik sendiri di rumahnya daerah Matese Karanganyar ya. Jadi pemirsa, kalau saudara nanti saat bertamasya ke Tawangmangu itu pada capek, nanti pas di perempatan terminal itu ada terminal itu nanti, nah disitulah terminal tempat berhentinya bis. Nah, di sebelah kirinya itu baru kliniknya Ridwan itu ya, gitu. Nah, Ridwan, memang ini kan sudah berbagai sering menggeluti tentang massage ini atau masyhur ini. Otomatis kan Ridwan dikatakan anak muda yang sudah memiliki penghasilan sendiri kan. Itu orang tua gimana, bangga kayak itu? Bangga, sangat bangga Pak.
Bangga sekali ya. Dari kuliah sudah bisa bayar sendiri. Bayar sendirilah. Nah, sedikit membantu meringankan beban gitu. Nah, setelah itu Ridwan ini kan memang nanti ke depan ini kan memang measure ini sangat dibutuhkan ini menurut prediksi Bung Kobi ini. Nah, Ridwan ini ada nggak level-levelnya untuk measure ini? Misalkan untuk kebugaran level 1, untuk atasnya itu ada nggak? Atau mungkin hanya sekali pelatihan itu untuk selamanya? Ya sebenarnya ada Pak, tapi saya ini ikut pelatihannya dasar dulu. Nah, kemudian nanti bisa meningkat ya. Proses Pak, dan prosesnya tuh kalau jadi master itu nggak semudah yang kita bayangkan. Iya, kita harus belajar sampai bertahun-tahun juga sih Pak. Iya, betul juga untuk menjaga kepercayaan orang lain ya. Kepercayaan juga. Dari hasil masas yang setelah Ridwan ini didapat ini apa yang sudah dibeli dari hasil masas ini? Rumah, tanah, atau mungkin sapi? Jangan disebut di sini ya Pak. Iya, berarti rahasia perusahaan ya. Iya, jadi memang ini nggak usah diadu, rahasia perusahaan ini. Nah, Ridwan ini kan memang usianya kan sekarang sudah 23 tahun. 23 tahun ya. Rencananya 2025 akan menikah, tapi masih jomblo. Amin ya, masih jomblo. Iya, ya, teman-teman masih jomblo teman-teman. Nah, mungkin yang mau berminat ini sudah sarjana, ada cita-cita nggak lanjut untuk kuliah S2 ini? Insya Allah kalau masih ada waktu saya masuk. Wah, ada rezeki kuliah lagi ya. Kuliah. Niatnya banyak sih Pak, mau lanjut S2 itu. Tapi itu sangat menarik sekali ya Ridwan ya. Malu nggak punya profesi sebagai seorang tukang pijet itu? Tidak sama sekali. Kita niatnya itu menolong. Yang penting niatnya itu menolong. Udah itu aja Pak. Jadi memang profesi memijet itu atau jadi tukang pijit atau mesur itu biasanya orang malu. Ya, kebanyakan malu gengsi, Pak. Itu kan. Nah, padahal sebenarnya itu adalah pekerjaan yang baik. Terus bisa membantu orang lain, ya setidaknya hampir sama dengan dokter lah ya. Kalau dokter mengobati, ini juga memijit juga bisa menyembuhkan ini kan. Tapi untuk tarifnya ini mungkin berbeda-beda nggak? Tapi nggak usah disebut nominalnya. Tarifnya itu beda-beda nggak itu? Kalau untuk yang cedera sama kebugaran? Untuk tarif beda-beda ya Pak. Dari kebugaran itu sama sport injury, atau masa cedera itu sangat berbeda Pak. Tergantung tingkat kesulitan yang kita lakukan ya, atau kita terapkan ya. Iya, kita terapkan. Jadi memang ini ya, Ridwan ini memang sudah berpengalaman di dunia massage atau measure, karena dia sudah menjadi ibaratnya measure itu sudah mulai dari semester 4, jadi sudah 2 tahun lebih ini ya. Sekarang sudah semester berapa, tapi sekarang sudah sarjana ini. Oke. Pemirsa, demikian tadi kita bicara-bicara dengan Ridwan yang ahli dalam measure. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.